Di manakah Yesus saat usia 12 hingga 30 tahun? Mengapa kehidupan Yesus di usia itu tidak dituliskan dalam Alkitab? Apakah Yesus sebenarnya hanya tokoh fiktif saja? Mari kita simak penjelasan berikut berdasarkan firman Tuhan. Banyak versi yang berusaha menjelaskan keberadaan Yesus pada masa kanak-kanak dan masa remaja. Ada versi mengatakan bahwa Yesus pernah ke India, Pakistan, Cina dan bahkan ke Jepang. Namun, sebagai orang percaya tentu kita tidak mempercaya Yesus pernah pergi ke India, Pakistan, Cina dan bahkan Jepang. Ketidakadaan kisah kehidupan Yesus di dalam Alkitab sangat memicu rasa ingin tahu tentang keberadaan Yesus dan apa saja yang dilakukan oleh Yesus dalam 18 tahun kehidupannya yang tidak tercatat dalam Alkitab. Keinginan yang besar untuk mengetahui keberadaan Yesus telah membuat beberapa kalangan liberalisme menciptakan berbagai perspektif atau paradigma atau pemikiran-pemikiran tentang Yesus yang lebih bersifat spekulasi dan mitos daripada bersifat historis. Kalangan liberalisme adalah sebuah kepercayaan kitab Altufilia, kitab Apokarifah, dan Injil Thomas. Menurut pandangan kitab-kitab ini, pada waktu bayi, ketika Yesus berada dalam gendongan Maria, tiba-tiba Yesus berbicara kepada Maria, "Akulah Yesus Putra Allah, firman yang engkau lahirkan," menurut perkataan malaikat itu. Maria terkejut dengan perkataan yang disampaikan oleh Yesus, karena Yesus masih sangat kecil dan belum bisa untuk berbicara. Bahkan kitab ini juga mengatakan bahwa Yesus pernah membuat mukjizat dengan cara mengeluarkan air dari pohon kurma, dan Maria ibunya mencuci baju Yesus menggunakan air tersebut. Kitab ini juga menceritakan tentang sejumlah anak-anak di Mesir yang tidak mau bermain dengan Yesus, mereka bersembunyi dari Yesus. Akhirnya, Yesus membuat mukjizat dengan mengubah mereka menjadi kambing-kambing berumur 3 tahun. Namun karena kasihan pada mereka, Yesus mengubah mereka kembali menjadi anak-anak, dan akhirnya, mereka mau bermain dengan Yesus. Apakah benar demikian? Kitab ini juga menuliskan di mana Yesus pernah mempercepat langkah Yusuf dan Maria agar tiba di kota Hermopolis. Dengan mempersingkatkan perjalanan mereka dari 30 hari perjalanan, menjadi hanya 1 hari perjalanan. Apakah benar? Diceritakan juga khusus di Injil Thomas, bahwa Yesus pernah membuat burung pipit dari tanah liat menjadi hidup, kemudian Yesus membuat burung-burung itu terbang, dengan cara, Yesus hanya bertepuk tangan. Kisah-kisah lain juga diceritakan, di mana Yesus waktu muda menyembuhkan yang terluka, membangkitkan orang mati, mengutuk musuh-musuhnya agar mereka mati dan sebagainya. Nah, pandangan-pandangan ini menjadi sangat populer selama beberapa abad. Karena begitu populer sehingga kisah tentang burung-burung pipit dari tanah liat itu masuk ke dalam Al-Quran di abad ke-7. Bila melihat dari pandangan kalangan liberalisme ini, sepertinya sudah banyak mukjizat-mukjizat yang pernah Yesus lakukan dari masa kanak-kanak sampai remajanya. Tentu cerita-cerita itu tidak diimani oleh kebanyakan orang Kristen. Kenapa? Karena apa yang dicatat dalam Injil-Injil yang palsu ini, sangat bertentangan dengan apa yang dicatat oleh para rasul atau murid Yesus sendiri di dalam Alkitab. Misalnya dalam catatan Injil Yohanes dijelaskan bahwa, mukjizat pertama yang dilakukan Yesus adalah, mengubah air menjadi anggur. Sedangkan Injil Yohanes jelas mengatakan itu mukjizat pertama yang dilakukan Yesus. Perhatikan, Yohanes 2 ayat 11 firman Tuhan mengatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Itu sebabnya umat Kristen menolak penjelasan yang disampaikan oleh Injil-Injil lain ini seperti kitab Altufilia, kitab Apokarifah, dan Injil Thomas. Sebab itu jelas bertentangan dengan Alkitab. Saudara dan saudari, lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika berusia 13 hingga 29 tahun? Apakah Alkitab yang kita imani mencatat apa yang Yesus lakukan di usia 13 hingga 29 tahun? Ada beberapa petunjuk yang dijelaskan oleh Alkitab mengenai kehidupan Yesus pada usia 13 hingga 29 tahun. Kitab Injil yang kita imani memang tidak memaparkan secara rinci tentang kehidupan Yesus khususnya di usia 12 sampai 30 tahun. Kitab Injil hanya menuliskan kelahirannya. Kita boleh lihat itu dalam Matius 1 ayat 18 hingga 25,
Lukas 2 ayat 1-7. Juga ketika Yesus disunat pada usia 8 hari, kita boleh lihat itu di dalam Lukas 2 ayat 21-40. Kemudian kisah Yesus saat berumur 12 tahun di Yerusalem di Bait Allah, kita boleh lihat itu di dalam Lukas 2 ayat 41-52. Dan kemudian dikisahkan kembali setelah Yesus berumur 30 tahun di dalam Lukas 3 ayat 23 saat ia memulai pengajarannya. Alkitab tidak memaparkan kisah kehidupan Yesus antara 12 tahun sampai 30 tahun. Hanya disebutkan bahwa Yesus semakin bertambah besar bertumbuh dalam hikmat dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita boleh lihat itu di dalam Lukas 2 ayat 52, dan kitab Injil hanya berkonsentrasi pada pelayanan Yesus sejak ia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Meskipun berbagai teori menceritakan tentang keberadaan Yesus pada usia 12 hingga 30 tahun, namun Alkitab adalah sebagai tolak ukur penyajian data yang sangat akurat. Alkitab memberi kita petunjuk di mana pada masa kanak-kanak dan masa muda, Yesus tinggal di sebuah kampung di Nazaret. Lukas menjelaskan saat tersebut umur 12 tahun di mana setelah Yesus kembali bersama kedua orang tuanya ke Nazaret dari Yerusalem, Lukas menuliskan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Selanjutnya Yesus bertumbuh besar bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari masyarakat yang hidup di Nazaret pada waktu itu yaitu mereka mengenali Yesus dan keluarganya sebagai orang Nazaret. Jadi cukup jelas Alkitab menuliskan Yesus dibesarkan di Nazaret. Pertanyaan, apa yang dilakukannya di masa kanak-kanak? Sudah pasti ia taat kepada orang tuanya dan bertumbuh secara mental, fisik, spiritual, sosial dan fasih dalam tutur kata, dan bekerja bersama Yusuf sebagai tukang kayu. Sungguh ajaib arti riwayat singkat tentang hidupnya semasa kanak-kanak. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dan dalam sinar wajah Bapaknya, Yesus makin bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Pikirannya giat dan tajam dengan kecerdasan otak dan akal budi yang jauh melampaui usianya, namun tabiatnya baik sekali dalam keselasannya, selaku seorang anak. Yesus menunjukkan suatu keindahan tabiat yang istimewa, tangannya yang cekatan, selamanya siap sedia untuk melayani orang lain. Bagaimana pula di waktu remajanya? Pada zaman Kristus, kota atau negeri yang tidak menyediakan pendidikan agama bagi anak-anak muda, dianggap sebagai kota yang kena kutuk Allah. Yesus tidak memperoleh pendidikan di sekolah rumah sembahyang, karena ibunya lah gurunya, dari bibir ibunya lah dan surat gulungan nabi-nabi ia mempelajari hal-hal surgawi. Justru sabda yang firmankannya sendiri dahulu kepada Musa untuk Bani Israel, kini diajarkan kepadanya di pangkuan ibunya. Ketika ia bertumbuh dari masa kanak-kanak ke masa muda, ia tidak berusaha belajar di sekolah rabi-rabi. Jikalau Yesus masuk di sekolah rabi-rabi tentu orang Farisi dan ahli Taurat sudah mengenal dia dari usia muda. Namun tidaklah demikian, karena orang banyak hanya mengenal dia sebagai anak tukang kayu. Kehidupan Yesus adalah suatu kehidupan yang sesuai dengan Allah. Ketika ia masih anak-anak, ia berpikir dan berbicara seperti seorang anak-anak. Akan tetapi tidak ada sedikitpun tanda-tanda dosa yang menodai peta Allah dalam dirinya. Meskipun demikian, ia tidak bebas dari penggodaan. Penduduk Nazaret sudah menjadi buah bibir orang karena kejahatan di sana. Yesus ditempatkan di mana wataknya akan diuji itu sebabnya ia senantiasa waspada untuk mempertahankan kesuciannya, ia juga tidak luput dari segala pergumulan. Yohanes 1 ayat 46, kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yesus menjadi contoh bagi kita dalam masa anak-anak, masa muda dan masa dewasa, yang wajib kita ikuti dalam menjalani hidup kita. Orang tua Yesus miskin, dan mereka bergantung kepada pekerjaan berat sehari-hari. Yesus tinggal dalam rumah tangga petani dan dengan setia serta riang gembira, turut memikul segala tanggung jawab rumah tangga. Yang sebenarnya, dialah pemerintah surga dan malaikat-malaikat dengan gembira melaksanakan segala perintahnya, kini ia menjadi seorang hamba yang sukarela, seorang anak pengasih dan penurut. Ia belajar bertukang kayu dan dengan tangannya sendiri, ia bekerja di bengkel pertukangan bersama Yusuf sejak masa mudanya. Ia tidak menggunakan kuasa ilahinya untuk mengurangi bebannya atau meringankan pekerjaannya. Kristuslah satu-satunya orang yang tidak berdosa, yang pernah tinggal di dunia ini.
Namun hampir 30 tahun lamanya, ia hidup di antara penduduk Nazaret yang jahat itu. Matius 13 ayat 57 dan 58 mengatakan, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Yesus adalah seorang pekerja yang tekun dan setia. Ketika ia mulai bekerja sebagai guru, ia berfirman dalam Yohanes 9 ayat 4 demikian. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi, sekarang kita dapat melihat bahwa Alkitab memberi petunjuk tentang kehidupan Yesus bersama kedua orang tuanya di kota Nazaret di Galilea, sampai ia berusia 30 tahun dan melakukan pekerjaan pelayanannya. Lukas, salah satu penulis kitab Injil, dan beberapa penulis yang lain, telah memberikan gambaran atau petunjuk kepada kita mengenai keberadaan Yesus di usia 12 hingga 30 tahun, walaupun itu disampaikan secara singkat. Kita percaya bahwa Alkitab memberi informasi secara jelas kepada kita, sebagai orang percaya untuk memahaminya. Secara khusus, kita juga mengetahui apa tujuan Alkitab ditulis. Yaitu, untuk memberitahukan misi Allah bagi kita orang percaya, supaya kita memahami karya keselamatan yang dikerjakan Allah bagi kita orang berdosa, yang olehnya kita ditebus dan diselamatkan. Yohanes 21 ayat 25 firman Tuhan mengatakan, masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Sampai bertemu lagi kita di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.